Dunia melihat sepak bola kita bangun dari tidur. Yang diperlihatkan oleh para pemain dari timnas Under-23. Kita lihat bagaimana Ivan melihat ada ruang kosong di sana, melakukan tembakan dari luar kotak penalti, deflected, tapi kemudian masuk ke dalam gawang dari Turkmenistan. Indonesia unggul 1-0. Gol kedua yang dilesakkan oleh Ivan selama bersama dengan timnas Under-23. PSSI dan pemerintah sudah menyiapkan segelontoran bonus untuk timnas Indonesia U23 bila berhasil mengalahkan Turkmenistan ataupun menahan imbang untuk lolos. Para petinggi PSSI, anggota Komite Eksekutif PSSI, Endri Irawan, mengatakan bahwa pihaknya telah menyiapkan bonus yang akan diberikan kepada para pemain. Bonus itu akan diberikan apabila Indonesia mampu mengalahkan Turkmenistan. Oleh karena itu, Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk mengukir sejarah lolos ke Piala Asia. Tidak hanya itu, Presiden Jokowi juga sudah menyiapkan kejutan bonus untuk Indonesia jika lolos ke Piala Asia. Hal ini turut mengapresiasi perjuangan skuad muda yang mencetak sejarah lolos untuk pertama kalinya. Laga Indonesia versus Turkmenistan U23 sangatlah krusial. Jika mampu meraih kemenangan itu ataupun imbang, tim asuhan Sintayong tentu akan melaju ke Piala Asia. Peluang Indonesia melaju ke Piala Asia sangat besar. Namun Sintayong meminta kepada para pasukannya untuk dapat meraih kemenangan. Kalau bonus pasti akan kami berikan. Meski begitu, belum diketahui berapa jumlah bonus yang akan diberikan. Pemberian bonus itu dilakukan sebagai bentuk apresiasi atas perjuangan timnas Indonesia U23 di kualifikasi Piala Asia. Selain itu, anggota Exco PSSI Endri Irawan menjelaskan bahwa beberapa pemain timnas Indonesia akan dibawa ke Asian Games. Seperti diketahui, saat ini skuad Garuda Muda sedang berlaga di kualifikasi. Nantinya beberapa pemain akan masuk dalam tim Indonesia U24 dan akan berlaga di Asian Games tahun ini. Mereka akan dikumpulkan untuk menjalani training camp yang sudah digelar di Jakarta. Endri Irawan menjelaskan, pemain timnas Indonesia sudah banyak yang masuk daftar pemain timnas U24 Indonesia. Pemain-pemain itu sudah masuk dalam radar pelatih Indra Safri. Selain itu, performa skuad Garuda Muda sejauh ini tampil cukup apik karena mereka sudah memiliki pengalaman di timnas senior. Pada laga FIFA Matchday antara Palestina melawan tuan rumah Vietnam, seperti biasa para pemain Vietnam mengeluarkan jurus sebagai pemain MMA yang bermain kasar kepada para pemain Palestina. Terdapat beberapa insiden permainan kotor oleh para Vietnam ini. Tetapi di sela pertandingan, ada insiden berdarah pemain Vietnam saat menghadapi Palestina. Meskipun Vietnam berhasil mengatasi perlawanan Palestina dengan skor meyakinkan 2. Namun kemenangan tim asuhan Philippe Troussier itu diwarnai dengan 2 pemain Vietnam yang mengalami cedera cukup parah. 10 menit babak pertama berlangsung, Vietnam sudah kehilangan 2 pemainnya yang hampir mati di lapangan. Dia bahkan harus meninggalkan lapangan pertandingan dengan bantuan tim medis ditandu untuk menuju ruang gawat darurat, menurut laporan The Tau Media Vietnam. Pemain Vietnam bernama Trio Việt Hung juga harus mendapat perawatan ekstra keras dari tim medis. Dia bahkan langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan darurat. Dia terlibat dalam duel udara dengan pemain Palestina. Akibat duel tersebut, Việt Hung mengalami pendarahan hebat di dahinya. Oleh sebab itu dia harus dilarikan ke rumah sakit. Menurut laporan media Vietnam, Bek Trong Hue mengalami patah sepertiga bagian bawah fibula kanannya. Sementara Trio Việt Hung mengalami cedera jaringan lunak.
robekan dalam di dahi dan memerlukan 20 jahitan. Pada tayangan On Sport memperlihatkan kedua pemain Vietnam tersebut berada di rumah sakit. Trong Hue harus menggunakan kursi roda dengan balutan perban dan gips di kaki kanannya. Sementara trio Fit Hung berbalut perban di dahinya. Keduanya diperkirakan butuh waktu beberapa minggu untuk dapat pulih.